Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Janor Panjaitan dengan NPM 21103 10113. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen, pertemuan ke-6 proses costing yang diampu oleh dosen Prof. Susi SE MBA PhD AKT. Adapun topik yang akan saya bahas adalah perbedaan antara proses costing dan job orders costing. Yang kedua, perbedaan antara proses sekuensial dan proses paralel. Yang ketiga ada laporan produksi dan apa tujuan dari laporan produksi. Pertama itu, apa sih perbedaan antara proses costing dan job order costing? Sebelum kita tahu perbedaannya, lebih baik kita mengetahui apa sih itu job order costing dan proses costing. Job order costing adalah sistem yang proses produksinya berdasarkan pesanan, mengolah bahan menjadi produk jadi berdasarkan pesanan dari pelanggan. Proses produksi akan dilakukan apabila ada pesanan, sehingga produk yang dihasilkan menjadi berbeda satu sama lain. Semua tergantung dari spesifikasi pesanan yang diinginkan oleh pelanggan. Contohnya itu ada pencetakan, konstruksi, pembuatan furnitur, layanan medis dan gigi, perbaikan mobil, dan jasa kecantikan. Di sini, semua proses yang dilakukan itu adalah berdasarkan pesanan yang dibuat oleh pelanggan, seperti pencetakan, apa yang diminta oleh pelanggan, itulah yang harus diproses. Yang kedua itu ada proses costing, di mana proses costing ini adalah sistem yang mengakumulasikan biaya-biaya produksi yang dilakukan oleh departemen untuk periode tertentu, sehingga objek dari sistem perhitungan biaya berdasarkan proses adalah departemen. Contohnya itu pengalengan dan manufaktur makanan, semen, minyak bumi, manufaktur dan farmasi kimia. Di sini pada proses costing ini kita mengetahui bahwasanya ada biaya yang dibebankan pada setiap departemen. Jadi rata produk pada proses costing ini adalah homogen. Um, yang selanjutnya, apa sih bedanya job order costing dengan proses costing? Yang pertama itu, pada job order costing itu terdapat berbagai macam produk yang berbeda. Yang kedua itu ada biaya-biaya yang diakumulasikan berdasarkan pekerjaan. Yang ketiga itu untuk mencari biaya satuannya didapatkan dari total biaya dibagi dengan output. Sedangkan pada proses costing itu produk-produk itu adalah homogen. Yang kedua, biaya-biaya diakumulasikan oleh proses atau departemen seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwasanya biaya itu diperhitungkan melalui departemen. Yang ketiga itu ada perhitungan biaya satuan yang didapat dari biaya proses dibagi dengan output. Kita bisa melihat perbedaan job order costing dan proses costing melalui karakteristiknya. Yang pertama itu ada job order costing, di mana pada job order costing ini produk yang dihasilkan perusahaan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pemesan, sehingga sifat produksinya dapat dikatakan terpisah atau terputus-putus, dan setiap pesanan dapat dibedakan identitasnya secara jelas karena perbedaan pemesanan setiap orang itu membuat identitasnya itu dapat diketahui dan dibedakan secara jelas. Sedangkan pada proses costing, proses produksi bersifat kontinu atau berlanjut dan secara massal, sehingga produk yang dihasilkan perusahaan sifatnya homogen dan standar. Yang kedua, ada biaya produksi. Biaya produksi dikalkulasi untuk setiap pesanan agar biaya pemesanan dapat dihitung secara akurat. Sedangkan pada proses costing itu, perhitungan total biaya maupun biaya per unit dilakukan setiap akhir periode. Yang ketiga itu ada total biaya. Pada job order costing, total biaya untuk setiap pesanan dihitung setelah proses produksi selesai dilakukan dengan menjumlahkan seluruh komponen biaya produksi, baik biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya produksi per unitnya dapat dihitung dengan membagi antara total biaya produksi dengan jumlah unit yang dipesan untuk setiap pesanan yang diterima. Selanjutnya itu ada proses costing di mana biaya diakumulasikan per departemen dan biaya per unit untuk setiap departemen diperoleh dengan membagi antara total biaya setiap departemen dengan jumlah unit produk yang dihasilkan di departemen tersebut. Yang kelima itu ada pada job order costing, produk yang telah diselesaikan diproses langsung masuk ke gudang produk jadi agar dapat segera diselesaikan dan diberikan kepada pemesan. Sedangkan pada proses costing, laporan biaya produksi di setiap departemen merupakan laporan yang untuk mengumpulkan, mengintisarkan, dan menghitung total biaya maupun biaya per unit untuk setiap departemen
pada akhir periode, karena pada proses costing ini yang digunakan adalah perhitungan biaya departemen di akhir periode. Selanjutnya itu adalah soal kedua, perbedaan antara pemrosesan sekuensial dan pemrosesan paralel. Sebelum kita masuk ke perbedaan antara sekuensial dan proses paralel ini, kita harus mengetahui apa sih itu sequential processing dan parallel processing itu. Sequential processing di sini merupakan uh, proses yang secara beruntun, yang merupakan yang harus dilakukan semua unit melewati suatu tahapan sebelum tahapan berikutnya secara berurutan hingga menjadi produk jadi, atau alur pemrosesannya itu tunggal, di mana dia harus melalui proses yang pertama hingga proses kedua. Proses pertama harus harus pertama selesai supaya bisa ke proses selanjutnya. Sedangkan pada parallel processing uh, merupakan sebuah proses yang semua unitnya harus dilakukan melalui dua atau lebih proses sekuensial secara bersamaan setelah melewati suatu proses final untuk diselesaikan dan ditransfer hingga menjadi produk jadi. Berikut adalah contoh dari proses sequential processing, di mana kita dapat membuat contoh uh, pada pembuatan sepatu, di mana dari pembuatan sepatu ini dilakukan yaitu pertama itu di departemen pemotongan, di mana di departemen potongan ini apabila dia sudah selesai, dia akan lanjut ke departemen sewing. Departemen sewing ini selesai, akan lanjut ke departemen assembling, hingga dari departemen assembling akan menjadi ditransfer ke produk jadi. Nah, pada setiap departemen ini akan tetap dihitung biaya bahan baku, biaya tidak kerja langsung, dan biaya overhead. Selanjutnya ditransfer ke biaya sebelumnya itu ditransfer ke biaya departemen selanjutnya, dan akan selalu berlanjut perhitungannya hingga didapatkan produk jadi. Yang kedua itu sequential processing, di mana tadi kita melihat dan kita mengetahui bahwasanya kalau dia sequential processing ini dia didapatkan dari dua departemen yang bekerja secara bersamaan. Apabila dua departemen ini bekerja secara bersamaan, berarti mereka akan berlanjut ke dua departemen yang berbeda juga, sehingga akan mencapai pada salah satu departemen akhir, yaitu departemen pembungkusan pada gambar yang dapat kita lihat pada berikut ini. Di mana pada contohnya itu adalah contoh pembuatan kue, di mana bahan-bahan baku dicampurkan di bahan-bahan baku itu dimasukkan ke dalam departemen pencampuran. Setelah dari departemen percampuran lanjut ke departemen pengolahan, sedangkan penghalusan bahan-bahan baku itu dimasukkan ke dalam departemen penggilingan. Selesai dari departemen penggilingan lanjut ke departemen pengepakan, hingga pada akhir itu departemen pembungkusan untuk ditransfer menjadi persediaan produk jadi. Kita juga tidak bisa lupa dengan biaya-biaya yang digunakan pada setiap departemen ini, di mana biaya-biaya yang digunakan pada setiap departemen ini akan ditransfer ke departemen selanjutnya untuk dihitung ada berapa biaya bahan bakunya, biaya tidak kerja langsungnya, biaya dan biaya overheadnya, untuk menghitung berapa sih persediaan produk jadi yang dihitung oleh perusahaan pada akhirnya. Yang ketiga itu laporan produksi dan apa tujuan dari laporan produksi. Sebelum kita masuk dari penjelasan laporan produksi, baiknya kita mengetahui apa sih itu laporan produksi. Laporan produksi adalah dokumen yang meringkas kegiatan manufaktur yang terjadi di departemen proses untuk jangka waktu tertentu. Laporan produksi berisi informasi tentang biaya yang ditransfer dari departemen sebelumnya, serta biaya yang ditambahkan di departemen yang seperti biaya langsung, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Jadi pada laporan produksi ini memiliki dua bagian. Yang pertama itu ada bagian unit information yang bisa kita lihat di sini, tertera adalah unit information. Sedangkan yang kedua itu adalah bagian informasi biaya atau cost information. Bagian-bagian informasi unit ini menyajikan seperti yang saya jabarkan, yaitu fisik jadwal aliran, yaitu physical flow, dan yang kedua itu ada jadwal unit equivalent units. Sedangkan pada cost information atau informasi biaya juga memiliki dua subsidi utama. Yang pertama itu adalah biaya yang diperhitungkan atau cost to account for,
dan biaya yang diperhitungkan untuk cost per equivalent unit. Dan eh, untuk untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah apa sih tujuan dari laporan produksi ini? Laporan produksi ini bertujuan untuk melacak aliran unit melalui departemen, mengidentifikasi biaya yang dibebankan ke departemen, dan menunjukkan perhitungan biaya per unit, dan mengungkapkan disposisi biaya departemen untuk periode pelaporan. Berikut ini adalah contoh dari biaya laporan produksi, di mana di sini sudah dilaporkan bahwasanya dia terdapat dari dua informasi yang didapat, itu unit informasi dan cost informasi, yang menunjukkan eh, biaya-biaya dibebankan ke departemen dan menunjukkan biaya, biaya perhitungan per unit. Sekian yang dapat saya jelaskan. Eh, Kalau ada kesalahan kata maupun tutur kata, saya minta maaf. Terima kasih.